imam. Selaku imam dan khotib adalah Ustaz Wahyudin juga Bilal Saudara Mistur. Untuk para jemaah yang ada di luar, mohon untuk masuk di halaman masjid, masuk di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi rabban wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وخص بعض الشهور والأيام والليالي بمجايا وفضائل يعظم فيها العدل والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأعلام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-azim wa ana dzalika minasyahidin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Para hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah bil iman wal Islam fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia agung, manusia pilihan Allah, manusia percontohan buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dengan harapan telah kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini dan kemarin seluruh umat Islam di dunia merayakan sebuah perayaan yang agung, yaitu perayaan Idul Adha, mengingatkan kepada kita sebuah kisah besar yang Allah Subhanahu wa taala abadikan. Allah kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kisah penyembelihan yang agung, penyembelihan yang dilakukan oleh kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah ditunggu bertahun-tahun. Namun ternyata ketika diberi oleh Allah anak, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati siapa yang tidak merasa bersedih?
Ketika diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling disayangi, anak satu-satunya yang ditunggu tahun-tahun, hati siapa yang tidak merasa berat menghadapi perintah Allah yang sangat baik seperti itu? Allahu Akbar. Namun itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Keimanan yang berbicara, ketundukan yang berbicara, kepatuhan yang berbicara, kesabaran yang berbicara, keikhlasan yang berbicara, yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim membukakan mimpinya kepada anaknya Ismail alaihissalam, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Inni a'raful manam anni anbahuka fandur mada tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? As-Saffat 102. Mimpi para nabi adalah wahyu. Subhanallah. Dengarkan jawaban Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang patuh, berbakti kepada kedua orang tuanya, seorang anak yang sangat tunduk dan patuh kepada Rabbnya. Apa jawabannya? Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya abadi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah padamu, engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Sahabat 102. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar. Kisah yang sangat agung ini menggambarkan betapa Ibrahim dan Ismail adalah dua insan yang sangat tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Itulah yang diinginkan kita. Apabila kita mengaku Islam, kita harus berkata seperti yang diberikan dalam Al-Quran, aslamtu wajhiya lillah. Aku Islam kepada Allah Islam yang artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan ketundukan, kepatuhan kita hanya kepada Allah semata. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa tidak akan sempurna keimanan seseorang sebelum ia taslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabb, mereka tidak beriman sampai mereka berhakim kepada wahai Muhammad dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusan, kemudian mereka taslim, yaitu menerima, menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. An-Nisa 65. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap dari kita yang mengaku dirinya Islam, ia akan mengatakan ana u'minuna billah, ana u'minuna bi Rasulillah. Tapi pada dirinya dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan diuji seperti ujian Nabi Ibrahim. Kita tidak akan diuji seperti ujian Nabi Muhammad SAW. Karena ujian seorang hamba disesuaikan dengan keimanan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Asadun nasi badal anbiya summal amsal wal amsal." Orang yang paling keras cobaannya di dunia ini adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian setelahnya hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun ketahuilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bila kita mengucapkan saya beriman, saya Islam, jangan kita anggap bahwa Allah tidak akan menguji kita. Pasti kita akan diuji oleh perintah-perintahnya. Pasti kita akan diuji oleh larangan-larangannya dengan musibah yang terus berjalan berganti kepada kehidupan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Hasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Ujian itu kami untuk mengetahui yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Al-Kahfi 1-3. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar untuk menghadapi berbagai macam musibah yang silih berganti datang kepada kita. Wallahi, tanpa kesabaran, tanpa keikhlasan kita tidak akan bisa beriman kepada Allah. Ali bin Abi Thalib berkata, "Asrafu fil imani bimanzilatir ra'si minal jasadi." Kesabaran dalam keimanan seperti kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan jagalah kesabaran kalian. Kuatkan kesabaran kalian dan jagalah di tapal batas dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disinilah Allah menyebutkan bahwa peruntungan itu didapat di saat kita bersabar, di saat kita ikhlas, kemudian menguatkan kesabaran kita dan terus bersabar dan ikhlas di tapal batas, menjaga amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan itu kemudian dimasuki oleh dia atau dimasuki yang pada akhirnya sesuatu itu tidak berbuat atau tidak berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma utiya ahadun min ata' khairun wa awsa' min as-sabr." Tidaklah seorang hamba diberikan pemberian yang paling baik, yang paling luas daripada kesabaran. Subhanallah. Bila kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kemudian kita masih mendapatkan musibah, maka tetaplah memuji kepada Allah, maka tetaplah tunduk atas perintah Allah, lalu mintalah kepada Allah untuk istiqomah dan berdoa kepada Allah dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Seperti doa Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin." Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku ke dalam orang-orang yang saleh. Yusuf 101. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita belajar, kita mengambil hidup dan kehidupan dari kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun ada juga pelajaran besar dari kisah seorang perempuan sekaligus seorang ibu yang tangguh, yaitu Siti Hajar. Bagaimana kesabarannya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana keikhlasannya ketika ditinggalkan suaminya Ibrahim di padang pasir Tandus. Hadirin, sebuah dialog mengiris hati antara Siti Hajar dengan suaminya Ibrahim alaihissalam. Sebuah keikhlasan dan kesabaran. Ikhlas sabar seperti Siti Hajar. Siti Hajar protes, mengapa suaminya meninggalkan dia dan Ismail, anaknya di padang pasir yang tak berkuat dan tandus. Seperti zamannya dia hanya bisa menduga bahwa ini akibat kecemburuan Sarah, istri pertama Ibrahim yang belum diberi peruntungan memiliki turunan. Siti Hajar mengejar Ibrahim suaminya dan berteriak, "Mengapa engkau tega meninggal kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup?" Ibrahim terus melangkah, meninggalkan keduanya tanpa menoleh, tanpa melirikkan air mata yang meleleh di pipinya. Remuk redam perasaan terjepit antara pengabdian dan kebiaran. Siti Hajar terus mengejar sambil menggendong Ismail. Kali ini dia Siti Hajar menculik dan ceritanya menembus langit yang ketujuh.
Apakah ini perintah Tuhanmu? Kali ini Ibrahim sang Khalilullah berhenti melangkah. Dunia seolah berhenti berputar. Semua malaikat menyaksikan peristiwa itu turut-turut terdiam, menanti jawaban Ibrahim alaihissalam. Butir pasir seolah terpaku-kaku, ingin seolah berhenti mendesak. Pertanyaan atau lebih tepatnya gugatan Siti Hajar membuat semua terkesiap. Ibrahim membalikkan tegas dan berkata, "Iya, ini perintah Tuhan." Siti Hajar berhenti mengejar dan terdiam, lantas meluncurkan kata-kata dari bibirnya yang mengagetkan semua malaikat, butir pasir dan angin. "Jikalau ini perintah Tuhanmu, pergilah. Tinggalkan kami di sini, jangan khawatir. Allah menjaga kami." Ibrahim beranjak pergi dengan tetesan air mata di pipinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sebuah pengertian antara nama perintah Allah bukan pengkhianat. Peristiwa Siti Hajar Ibrahim adalah romantisme keberkahan. Itulah ikhlas pada diri yang dimuliakan oleh Allah. Ikhlas adalah wujud sebuah keyakinan mutlak pada Sang Maha Tuhan. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah. Ikhlas itu ketika engkau sanggup berlari, melawan dan mengejar, namun engkau pilih patuh dan tunduk. Ikhlas adalah sebuah kekuatan menundukkan diri sendiri dan semua yang engkau cintai. Ikhlas adalah memilih jalan Allah, bukan karena engkau terpojok tak punya jalan lain. Ikhlas bukan lari dari kenyataan. Ikhlas bukan terpaksa. Ikhlas bukan merasionalisasi tindakan, bukan mengkalkulasi hasil akhir. Ikhlas tidak pernah terhitung, tak pernah pula menepuk dan mengelus dada. Ikhlas itu tanda menuju Allah, mendengar perintahnya, menaatinya dan melakukannya. Ikhlas adalah ikhlas. Belum cukupkah engkau memahami arti ikhlas dari perginya Ibrahim dan diamnya Siti Hajar? Kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini saatnya tertunduk, pasrah dan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, mencapai surga tujuan akhir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik, penuh keikhlasan, hanya berharap ridho dan rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu samii'un 'aliim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Allahumma asli ulana umurina ya rabbal alamin.
اعز الاسلام والمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا انك تواب رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه